Annyeonghaseyo, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Balik lagi di RPUL yang kali ini kita tetap bakal ngomongin soal soloistnya EXO ya. Masih banyak soalnya nih soloistnya EXO ya. Tapi di episode kali ini aku juga udah sempet spoiler di episode sebelumnya ya. Kita bakal ngomongin soal Suho, Udi Papi Junmyeon ya. Tapi sebelum kita ngomongin Suho nih, aku mau kasih tau beberapa breaking news EXO yang terjadi kurang lebih sekitar seminggu 2 minggu terakhir. Yang pertama, yang bikin gempar, yang real banget, gempar banget. Karena EXO bakal ngadain fan meeting lagi untuk ngerayain anniversary-nya yang ke-11 tahun ini ya, yang namanya adalah fan meeting EXO Club. Ini akan diadain di KSPO Dome Seoul ya, tanggal 8 sampai 9 April 2023. Ayo, siapa yang pengen nonton offline? Saya. Tapi duitnya mana? Belum. Tapi itu aku yakin bakalan wara gila banget. Walaupun cuma fan meeting ya. Soalnya kemungkinan besar member-membernya semua tuh ada. Bagus deh kalau misalkan Lay ntar beneran ikut ya. Jadi OT9 dong. Tapi kita belum tahu sih ya, detailnya belum kasih tahu sama SM bakal kayak gimana nya. Cuma baru dikasih tahu nama fan meeting, tempat dan tanggalnya. Disuruh siap-siap di booking tuh, udah di booking tanggalnya. Dan aku agak kaget ya, soalnya SM ini kan biasanya tuh kayak kita kalau ngumpulin tugas ya alias mepet-mepet gitu kan, ngasih taunya. Nah ini 2 bulan sebelumnya tuh di-announce kayak ada angin apa nih SM nih, mohon maaf nih. Terus selain fan meeting di Korea, EXO juga bakal ngadain fan meeting di Jepang. Ya ampun, setelah kurang lebih 5 tahun gak ngadain fan meeting di Jepang, EXO akhirnya ngadain fan meeting nih yang namanya The Best Fan Meeting Event. Ini akan diadainnya di MetLife Dome di Saitama, bukan di Tokyo ataupun di kota-kota lainnya ya, tapi di Saitama. Dan ini dome-nya kapasitasnya tuh 32.000 orang. Ini tuh dome gede gitu ya. Dan event meeting ini akan diadain tanggal 15 sampai 16 April 2023. Jadi emang padat banget nih. Abis fan meeting yang di Seoul, minggu depannya lagi fan meeting di Jepang, guys. EXO akhirnya EXOing again. Banyak yang nanya sama aku, Kak, kira-kira bakal ada online-nya nggak ya fan meeting-nya? Karena kan ya nggak mungkin kan kita semua bisa berangkat ke Seoul gitu ya. Nggak muat nih, mohon maaf, banyak banget kan. Nah mungkin kayak tahun lalu bakal ada online fan meeting-nya gitu. Jadi emang di-sharein langsung juga secara online. Mungkin di Beyond Live sih harusnya ya. Jadi kita tetap bayar tiketnya tuh, bayar tiket online. Beda pasti harganya sama tiket offline. Nah, udah kita bisa nonton kayak tahun lalu lah, kayak biasa. Dan pasti ada merchandise. Itu kayaknya harga merchandise lebih mahal daripada harga tiket nontonnya. Terus selain fan meeting, EXO juga ngerilis nih barusan ya dance practice behind video yang mereka latihan love shot untuk perform di SMCU kemarin di awal tahun ya. Itu chaotic banget. Kayak akhirnya ngeliat mereka jadi idol lagi ya, Yorobun ya, secara grup gitu ya. Kan lucu banget. Ada perdebatan yang kayaknya akan melegenda sampai beberapa tahun ke depan ya. Akan diingat terus sama kita semua. Karena gimana ya, ini lagu love shot tuh tahun berapa dirilisnya? Sekarang tahun 2023. Mereka baru ngomongin soal detail tangan yang part setelah ref 1. Mohon maaf, berarti selama ini kalian beda ya kan? Terus kayak yang satu tetap bersikuku, enggak, dulu tuh tangannya kayak gini kok. Satu lagi, enggak, tangannya begini. Pas dilihat yang video lama, emang dua-duanya beda. Jadi di sayap kiri dan sayap kanan tuh beda detailnya. Jadi mereka ngapain debat sampai gum sweet dong. Dan kocaknya lagi, waktu perform tuh kagak disorot tangannya, tahu ternyata. Terus ngapain capek-capek debat ya, udah bener kayak Dio duduk aja di belakang ngeliatin. Nah, selanjutnya juga ada nih breaking news dari member-membernya nih, kayak Baekhyun yang kemarin abis ngerilis nih photoshoot bareng W Korea Magazine. Jadi emang Baekhyun ini ada sesi photoshoot sama W Korea dan Baekhyun jadi covernya. Itu sumpil. Fotonya bagus-bagus banget. Apa karena emang udah 2 tahun kagak ngeliat dia jadi cover magazine ya? Terus juga si Baekhyun nih, kemarin tiba-tiba bikin kita semua kaget karena dia tiba-tiba bikin Twitter Space. Jadi itu ada fitur di Twitter yang namanya adalah Space. Yaitu emang bisa kayak apa ya, kayak Clubhouse gitu, kayak aplikasi Clubhouse. Yang jadi kayak misalkan kita bikin room space-nya, itu tuh bisa ada yang jadi listener, jadi pendengar, ada yang jadi ininya, speakernya atau yang ngomong gitu. Jadi bisa ngobrol bareng Baekhyun di dalam space itu. Cuman emang yang dipilih sih kemarin itu ya karena Baekhyun ngomong bahasa Korea ya, of course ya, yang dipilih emang fans-fans Korea gitu. Gimana guys, kalian dengerin juga nggak sih Baekhyun kemarin waktu di Twitter Space? Terus yang lucunya ada fans yang bahkan sampai emaknya ngobrol sama Baekhyun.
Diucapin sama mamanya si fansnya ini, selamat ya udah kelar wamilnya. Terus Baekhyunnya kayak, kok tante tahu gitu. Ya kan anaknya ngefans nih, pasti kasih tau emaknya dong. Lucu banget sih, itu banyak banget momen-momen kocak-kocaknya. Terus selanjutnya juga ada berita nih dari EXO SC dan juga Suho yang katanya nih bakalan perform di upacara penerimaan High Flex Suncheon University tanggal 27 Februari nanti nih. Oke, langsung aja kita bahas soal topik kita hari ini, yaitu tentang Suho, solois kita yang satu ini yang sangat suka eksperimen sama genre-genrenya dia. Jadi di tahun 2013 Suho ini pernah ngisi OST ya untuk film animasi Saving Santa. Ini tuh Suho juga, for your information ya, ngisi suara atau dubbing versi Koreanya nih kartunnya. Nah, OST-nya itu namanya juga judulnya Saving Santa lagunya ya. Nah, ini featuring sama Jung Eun-ji Eping. Ya ampun, udah 10 tahun tuh lagu ya berarti ya. Terus juga nih, kita skip langsung ke tahun 2016, tepatnya di bulan Juli ya. Suho dan Chen ngerilis lagu duet nih, yang judulnya adalah Beautiful Accident. Ini tuh untuk OST film Chinese gitu ya, film Mandarin ya. Nah, judulnya juga sama, judulnya Beautiful Accident juga. Next, ada di Januari 2017, Suho juga ngisi OST nih ya. Dia ngisi OST lagi, yang judulnya adalah Starlight untuk drama spesialnya MBC yang The Universe Star. Nah, di sini tuh di dramanya itu Suho juga main jadi male lead-nya ya, jadi pemeran utama laki-lakinya. Kalian pasti nonton kan dan suka menghalu kan dengan drama itu. Karena emang haluable banget itu dramanya. Lanjut ke Februari 2017, di bulan depannya Suho collab nih, berkolaborasi sama pianis jazz gitu ya, namanya Song Yong-ju untuk lagu Curtain. Nah, Curtain ini adalah lagu terakhir yang ada di SM Station, di season pertamanya SM Station. Terus kita skip lagi nih di tahun 2018 di bulan Maret, Suho collab lagi nih, berkolaborasi lagi sama penyanyi Jang Jae-in. Nah, ini ngerilis 2 lagu duet. Yang pertama adalah lagu judulnya Dinner sama lagu judulnya Do You Have a Moment. Nah, dua-duanya ini tuh genrenya beda gitu loh kan, mesti dengerin. Ada yang udah denger dua-duanya? Aku suka banget sama lagu yang Do You Have a Moment. Kayak apa ya, lagunya tuh PDKT vibe banget. Karena kan emang lagu kayak tentang PDKT gitu ya. Kalau misalkan Dinner itu tuh kayak lebih kelam, lebih balat, lebih slow gitu lagunya ya. Kalau misalkan kalian lebih suka yang mana nih, Dinner apa Do You Have a Moment? Yuk komen di bawah. Lanjut kita ke bulan Februari 2020. Suho ngerilis OST lagi buat dramanya dia nih yang How Are You Brad, dan judul OST-nya adalah Sedan Sogu. Nah, ini dia nih saat yang ditunggu-tunggu. Jadi, di tanggal 18 Februari 2020, SM mengumumkan ya, announce kalau Suho lagi nyiapin album solo debutnya. Yeay. Dan akhirnya dikasih tau lah kalau misalkan album solo debutnya Suho bakal dirilis tanggal 30 Maret. Dan bener aja, tanggal 30 Maret 2020 Suho ngerilis album pertamanya nih yang namanya adalah Self Portrait ya. Dan lead singlenya atau title tracknya adalah Let's Love atau Sarang Haja. Ya, we are one EXO Sarang Haja. Emang ini bucin Sarang Haja banget ya. Dan dengan ini Suho menjadi member EXO keempat nih yang jadi solois. Nah, album ini langsung debut di nomor 1 di Gaon Album Chart dan udah terjual lebih dari 290.000 kopi di Korea Selatan. Bukan di internasional nih, kira-kira di internasional berapa? Yo. Dan bahkan lagunya kan ada 6 ya di satu album ini ya. 6-6-nya tuh masuk ke dalam chart di top 20. Jadi tuh di 20 paling atas nih chartnya tuh ada lagu-lagunya Suho. Wow. Dan dengan ini juga Suho jadi di peringkat pertama di Melon Weekly Popularity Award. For your information, albumnya ini tuh dia terinspirasi dari Van Gogh. Nah, Van Gogh ini adalah pelukis favoritnya Suho, guys. Bisa dilihat ya dari desain albumnya aja nih, stylenya impressionis gitu ya, ngikutin banget stylenya Van Gogh. Jadi emang bener-bener dia menginspirasi banget. Nah, album itu versinya ada 2, versi Archive 1 sama versi Archive 2. Bedanya cuma di covernya doang sih sebenarnya sih. Dan isinya sama aja, isinya ada booklet, ada photobook, ada CD, ada postcard set, ada photocard sama special photocard. Nah, special photocardnya itu kayak hologram gitu, sama yang terakhir ada poster yang gede banget. Dan tadi kan aku juga sempet sebut ya, ada 6 lagu di albumnya. Nah, 6 lagunya itu adalah genre pop dan juga rock yang beda gitu loh. Tiap lagunya tuh vibe-nya beda-beda. Nah, lagu ini ada 6. Yang pertama ada O2 atau Oxygen ya. Terus juga ada Let's Love, ada Made in You, Starry Night,
Self Portrait, sama For You Now. Nah, For You Now ini dia featuring atau duet bareng Yoonha. Nah, di album debutnya ini, Suho berpartisipasi dalam penulisan dan pengonsepan tiap lagunya. Jadi emang dia tuh ikutan nulis nih lirik-lirik lagu di satu albumnya. Dan katanya setiap lagu yang ada di album ini tuh nyambung gitu, ada storyline-nya, kata dia. Nah, buat yang belum tahu, Suho ini udah meregistrasikan atau mendaftarkan namanya ya sebagai penulis lirik dengan pen name SH2O. Ya, H2O air, S Suho. Suho kan powernya air, jadi namanya SH2O gitu. Atau ya Suho bacanya. Nah, salah satu yang aku suka banget dari album ini adalah lagu Made in You. Dan Made in You ini tuh lagu yang didedikasikan nih untuk EXO-L, untuk Bunny Citizens ya, fans-fansnya Suho ya. Dan liriknya itu tuh tentang gimana si Suho ini ngerasa dia nggak akan bisa sampai sejauh ini tanpa bantuan dari fans-fansnya, tanpa support-support dari fansnya. Terus juga ada lagu Starry Night ya. Ini tuh katanya adalah lanjutan cerita dari lagu solo Suho yang sebelumnya nih di pre-debut, yaitu yang Curtain. Itu emang mengekspresikan tentang rasa sakit berpisah dengan yang terkasihi gitu. Kalau kalian paling suka lagu apa nih dari album ini, Self Portrait? Nah, album Self Portrait ini kan dirilis waktu masih apa ya, kita bisa bilang tuh masih tinggi-tingginya deh pandemi ya, masih ini banget COVID ya. Nah, di bulan Maret 2020 soalnya kan. Jadi tuh fans mau di Korea, mau di luar negeri itu kan nggak bisa ngelihat dia perform lagu-lagu debut solonya kan. Jadinya Suho memutuskan nih untuk bikin video live performance semua lagu yang ada di albumnya, guys. Oh. Terus juga untuk promosi ya, dia sampai promosi di Twitter Live. Jadi tuh dia emang pernah collab sama Twitter Live ya, kayak ngobrol-ngobrol soal albumnya, terus sampai spoiler albumnya. Jadi Suho ini tuh kayak bener-bener nunjukin tiap halaman di albumnya, kayak ngebajak nih gitu kan, sampai akhirnya ada staff yang ngasih tahu kayak jangan dikasih lihat semuanya, terus kayak Suho bilang udah terlanjur. Terus juga kan Suho ngerilis ini ya, Shimpo You ya, atau Heart for You ya, kontennya EXO itu. Nah, jadi waktu dia lagi recording untuk albumnya ini, album debutnya, Sehun tuh datang untuk ngunjungin dia gitu, atau lagi rekaman, lucu. Terus aku juga nih inget banget ada satu yang kita langsung notice. Jadi tuh di bagian belakang albumnya Self Portrait itu tuh kayak ada angka 1143 ya kan. Ingat nggak, Suho bilang dia nggak akan ngelupain tanggal 22 November 2013, hari Jumat, jam 11.43.34 malam. Yes, itu waktu pertama kali EXO menang Daesang di Mama. Dia makanya nggak pernah lupa sama 1143. Oh. Tapi ada juga yang cocok logi. Oh, 1 tambah 1 tambah 4 tambah 3. Berarti 9, OT9, ada juga yang bilang kayak gitu. Terus juga untuk album solo debut ini tuh Suho sampai promosi juga nih ya di YouTube channel ODG. Ini tuh YouTube channelnya terkenal banget ya. Jadi emang dia konsepnya adalah diskusi antara orang yang udah dewasa sama anak-anak kecil kayak gitu kan. Dan Suho jadi guest di sana. Dia ngobrol sama 4 anak gitu ya, diskusi kayak tentang kehidupan kayaknya kali ya. Dan juga sampai perform lagunya Let's Love. Terus mereka dengerin dan kayak suka gitu sama lagunya. Terus Halfok ya, Suho di ODG ganteng banget. Setuju nggak? Dan juga ada satu video lucu banget ya. Jadi Chanyeol nih nge-surprisein Suho. Jadi waktu di live music show gitu ya, kan ada di ruang tunggunya gitu kan. Tiba-tiba Chanyeol nongol dari dalam lemari bawa bunga. Terus Suhonya kayak gitu, kaget dia. Lucu banget. Lanjut nih, di tanggal 12 April 2020 Suho ngadain Oasis fan meeting. Ini fan meeting online gitu ya, di V Live. Nah, ini tuh official merch-nya lucu-lucu banget. Kayak ada hoodie, ada t-shirt, ada ball cap, ada glass cup, ada eco bag, moment badge, kayak enamel pin gitu. Terus ada flipbook plus photocard, ada photobook, ada film plus photo set, acrylic chain. Banyak banget lah, dan itu desainnya lucu-lucu banget. Suho banget sih. Itu kayak Suho banget. Dan lucu itu pas lagi streaming, dia dapat kabar dari staff kalau Suho ini tuh abis menang yang ketiga kalinya di music show. Dia sampai kaget. Terus juga di fan meetingnya Suho juga perform lagu EXO kayak Beautiful, Playboy, Been Through. Bagus banget itu, bagus banget. Terus juga kayak ada ngobrol-ngobrol, nge-reveal MBTI dia. Terus banyak banget lagi deh. Kalian inget gak waktu itu? Nah, nggak lama setelah ngadain fan meetingnya itu, Suho kan pergi wamil ya guys ya, selama 2 tahun. Dan akhirnya setelah dia keluar dari wamil, selesai wamilnya, dia ngerilis satu video. A man took off his gray suit.
misterius ya. Bener banget, jadi tanggal 10 Maret 2022 dikonfirm lah kalau Suho bakal ngerilis second mini albumnya atau album comebacknya ya, album keduanya yang bernama Grey Suit, yang title tracknya juga Grey Suit ya. Dan ini dirilis tanggal 4 April katanya. Dan di tanggal 4 April ya, sebelum dirilis, Suho ini ngadain press conference ya sama media. Nah, MC-nya ini adalah Kai. Terus juga ngadain countdown live gitu di YouTube, seru banget. Nah, di album Grey Suit ini ada 6 lagu ya, dan ini genrenya tuh modern rock. Itu aku suka banget sama konsepnya ya. Lagu-lagunya ada Morning Star, ada Grey Suit, ada Hurdle, ada Decanting, ada Bear Hug, sama ada Moment. Dan di sini Suho juga nulis lirik semua lagunya, kayak waktu debut. Dan yang unik nih ya, tiap perform nih pasti nih selalu sama bandnya dia nih, si Suho Band atau SB ini ya. Kayak udah sohib banget deh dia sama SB ya, kayak udah sering upload foto bareng, kayak emang beneran ya udah jalan-jalan kayak sama sesama temen satu ngeband gitu, lucu banget. Lanjut di tanggal 7 April, selain ngerilis MV Grey Suit nih waktu tanggal 4 April, tanggal 7-nya dirilis lah nih MV untuk Hurdle. Itu juga bagus banget lagunya ya, bikin semangat nih pakai kalau denger pagi-pagi. Terus minggu depannya nih di tanggal 14 April, Suho ngadain Grey Suit One Day Cafe Event di Seoul. Terus besoknya ngadain di Busan juga sama. Terus besokannya lagi ngadain di Jeju. Ya ampun, terbangkan aku ke Korea. Oh iya, ini albumnya Grey Suit ini tuh ada 3 versi ya. Ada 2 versi photobook, yaitu versi grey sama versi color, sama 1 versi digipack ya, namanya time version ya. Isinya nih kalau yang photobook version tuh ada photobook, ada CD, ada bookmark, ada postcard, ada photocard, sama ada poster. Nah, kalau yang digipack isinya kurang lebih sama, cuma bedanya ada photobook, CD, folded poster, PC, sama poster. Jadi tuh emang bedanya satu bookmark, satu folded poster gitu. Nah, untuk promosi Grey Suit ya, dirilis lah nih Grey Suit MV Reaction with Kai. Jadi Suho makanya nge-reaction bareng MV-nya Grey Suit gitu. Kayaknya sih itu syutingnya sih abis ini ya, presscon ya. Terus juga Lay ikutan support promoin albumnya Grey Suit ya di IG-nya. Terus juga selain Lay ada member-member lain juga nih kayak Sehun sama Xiumin yang datang ke musik show-nya. Dan kocaknya nih ya, katanya tadi itu Sehun pengen jadi orang yang surprisein untuk pertama kalinya gitu kan. Tapi ternyata dia keduluan sama Xiumin karena Xiumin datang duluan. Makanya jangan begadang ya Hun ya, bangunnya pagian. Nah, album Grey Suit ini juga banyak banget promosinya. Nah, Suho ini juga sempat ya perform di It's Live untuk tampilin Grey Suit dan juga Hurdle ya, live band performance. Terus ada interviewnya juga gitu. Nah, ini ada satu yang bikin mengharukan ya. Jadi ada project dari Bunny Citizens nih, nyanyi Made in You bareng-bareng. Terus kayak ada voice note yang mereka gitu, kayak apa yang ingin mereka ucapkan kepada Suho, kayak Terus juga Suho promosi di MTV Ask ya. Jadi emang dia sempat diinterview sama MTV. Terus dia bilang kayak dia emang lagi dengerin lagu-lagu The Beatles, Coldplay. Selain itu juga Suho nongol di kontennya Limousine Service ya. Suho nih kayak ngobrolin soal musik gitu bareng Limousine. Nah, dia tuh bilang kalau dia tuh biasanya dengerin Britpop atau rock. Terus Suho juga nongol di No Doubt TV. Nah, ini di channel Esquire Korea ya, di majalah gitu. Kayak ngomongin soal style, fashion. Dan juga promosi di Hello 82 dengan judul Data Drop with Suho. Jadi kayak dia tuh ngasih lihat foto-foto yang belum pernah dia post gitu. Nah, di bulan Oktober di tanggal 22-nya, Suho ngerilis OST untuk drama Bad Prosecutor yang Dio main jadi jaksa itu. Nah, judulnya adalah Call Me a Freak. Terus juga di keesokan harinya, Suho ngerilis duet bareng artis Thailand yang terkenal banget nih, namanya Mio Supasit ya, yang judulnya adalah Turn Off the Alarm. Nah, genrenya Suho ini kan kayak band gitu ya, yang which is itu cocok banget untuk perform di festival. Ini dia ada beberapa festival-festival yang pernah Suho tampil nih di sana. Kayak di tanggal 27 Mei, Suho nih pernah perform di Dubai Festival City Mall Mini Concert. Dia bawain Let's Love, Grey Suit, Hurdle, dan lain-lain. Dan di keesokan harinya masih di Dubai, nih lagu Hurdle ini dijadiin background music untuk light show dan water fountain di Imagine Dubai Festival City. Keren banget. Terus di tanggal 26 Juni, Suho perform di Seoul Park Music Festival 2022. Itu tuh terkenal banget ya di Korea ya, Seoul Park Music Festival ini ya. Terus di tanggal 30 Juli, Suho perform di Made in Korea Korean Music Festival London. Dia ke London, guys. Terus ada satu momen yang gue ngakak banget yang waktu di London ya. Jadi the fans lagi melambai-lambaikan boneka Suho. Suho kira tuh mau dikasih ke dia, diambil bonekanya. Nggak tahu mau seneng apa sedih ya.
Dan yang paling baru kemarin nih ya, di bulan Oktober dari tahun 2022, Suho perform di 2022 Someday Play Roma Music Festival di Yonsei University. Terus juga kan nanti nih ya bakal perform di Sunchunhyang University ya bareng EXO-SC ya. Wah, gokil banget. Jadi pengen nonton dia gak sih sama Suho Band live di Indonesia, di Jakarta gitu ya gak sih? Oke, segitu dulu ngomongin soal Suho-nya. Next kita bakal ngomongin soal solois siapa lagi. Ayo ada yang bisa tebak kita bakal ngomongin soal siapa? Tulis di komen. Kalau misalnya kalian suka sama konten kali ini, boleh dong di like dan di komen, terus juga di share ke teman-teman kalian ya. Mau XOL non XOL nggak apa-apa, terserah, di share aja. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten RPWL selanjutnya. Oke, segitu dulu kita di hari ini. Annyeong Eri, sarang aja, thank you.